Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 02 Praktikum Perkembangan Hewan akan menjelaskan mengenai perkembangan yaitu blastulasi dan cleavage dari berbagai spesimen, yaitu Amphioxus dan Asterias pada amfibi, pada aves, dan pada mamalia. Dan perkenalan kami satu-satu dimulai dari sebelah kiri. Perkenalkan, saya Syana Suwandana dengan NIM akhir 003. Saya Tara Alifa dengan NIM akhir 004. Saya Muhammad Wiratangina Saldiana dengan NIM akhir 014. Saya Haura Hilmi Rahmani dengan NIM akhir 020. Saya Rara Fatimah Konstantina dengan NIM akhir 075. Saya Maria Loris Untungan dengan NIM akhir 086. Saya Tara Alifa Rosadi NIM 004. Dan saya Haura Hilmi Rahmani dengan NIM 1062220. Kami akan menjelaskan mengenai proses cleavage dan blastulasi pada Asterias Amphioxus. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai cleavage pada Asterias dan Amphioxus. Sebelumnya, Asterias dan Amphioxus memiliki tipe telur oligolesital atau isolesital, di mana terdapat sedikit yolk dengan persebaran merata. Bagian ini merupakan inti dari sel telur. Adapun pola cleavage yang dimiliki oleh Amphioxus asterias adalah holoblastic equal, di mana cleavage terjadi secara tuntas dari kutub animal hingga kutub vegetal. Pertama-tama, pada cleavage 2 sel terbentuk 2 blastomer, dan cleavage ini terjadi secara vertikal atau meridional dan dihasilkan 2 blastomer. Kemudian, pada cleavage 4 sel, cleavage terjadi secara tegak lurus terhadap pembelahan sebelumnya. Pada cleavage 4 sel, pembelahan terjadi secara vertikal atau meridional dan dihasilkan 4 blastomer. Kemudian, pada cleavage 8 sel, cleavage terjadi secara horizontal dan dihasilkan 8 blastomer. Pada cleavage 16 sel, pembelahan terjadi secara vertikal dan simultan, kemudian terbentuk 16 blastomer. Kami tidak memiliki model untuk 32 sel, namun pada pembelahan 32 sel, pembelahan terjadi secara horizontal dan simultan dan akan terbentuk 32 blastomer. Selanjutnya adalah proses blastulasi. Saya akan menjelaskan mengenai proses blastulasi. Blastulasi sendiri adalah proses perkembangan zigot menjadi blastula. Tipe blastula yang dihasilkan pada Amphioxus atau Asterias adalah coeloblastula yang berbentuk seperti bola berongga. Rongga ini dapat disebut sebagai blastosol, sedangkan dindingnya adalah blastoderm yang berlapis tunggal. Pada awal blastulasi, blastula berukuran besar dan berbentuk bulat dengan jumlah yang sedikit. Kemudian pada tahap blastula lanjut, blastula memiliki bentuk yang lonjong dan blastomer pada bagian vegetal cenderung berukuran lebih besar. Untuk vega sendiri, warna kuning menandakan bagian bakal endoderm, lalu warna pink menunjukkan bakal mesoderm, lalu warna hijau menunjukkan bakal notochord. Selain itu, warna biru tua sebagai bakal ectoderm neural dan biru muda sebagai bakal ectoderm epidermal. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok hewan amfibi. Selanjutnya akan dijelaskan cleavage dan blastula dari amfibi. Pada amfibi seperti katak memiliki tipe sel telur mesolesital yang artinya memiliki jumlah yolk dalam jumlah yang banyak. Pola pembelahannya yaitu holoblastic unequal yang artinya terjadi secara tuntas pada kutub anima dan kutub vegetal. Sedangkan simetris pembelahannya yaitu adalah radial bilateral. Pada tahap 1 sel, terjadi pigmentasi pada kutub anima yang menyebabkan warnanya lebih gelap daripada kutub vegetal. Setelah fertilisasi, akan terbentuk gregation yang merupakan hasil dari aktivitas sperma dan korteks telur yang tepatnya berhadapan dari tempat penetrasi. Pada tahap 2 sel, terjadi pembelahan secara vertikal meridional yang membelah gregation. Pada tahap 4 sel, terjadi pembelahan kedua yang terjadi secara vertikal atau meridional tegak lurus dari pembelahan pertama.
Pada tahap 8 sel terjadi pembelahan ketiga yang terjadi secara horizontal simultan yang menghasilkan makromer dan mikromer. Makromer merupakan blastomer berukuran besar yang mengarah kepada kutub vegetal, sedangkan mikromer merupakan blastomer berukuran kecil yang mengarah kepada kutub anima. Pada tahap 16 sel terjadi pembelahan keempat yang terjadi secara vertikal simultan. Lalu pada tahap 32 sel terjadi pembelahan kelima namun tidak dimiliki modelnya. Pembelahan tersebut berletak di atas dan di bawah dari pembelahan ketiga. Lalu selanjutnya akan dijelaskan blastula dari amfibi. Blastula amfibi yaitu bertipe sela blastula yang artinya memiliki rongga berlapis banyak. Lalu blastosol dari blastula amfibi yaitu mengarah kepada kutub anima. Untuk peta nasib dari amfibi akan dijelaskan. Yang pertama, yang berwarna merah muda atau pink ini merupakan bakal mesoderm. Lalu yang kuning merupakan bakal endoderm, lalu yang hijau merupakan bakal noctoderm, dan yang biru tua merupakan bakal dari ectoderm neural, dan yang biru muda merupakan bakal dari ectoderm epidermal. Sekian penjelasan dari cleavage dan blastula amfibi. Selanjutnya akan dijelaskan cleavage dan blastula pada Aves. Yeay! Selanjutnya kami akan menjelaskan tipe pembelahan dan blastulasi dari hewan Aves. Sebelumnya, untuk tipe sel telur dari Aves ini merupakan tipe sel telur telosipal, yaitu yolk yang jumlahnya sangat banyak dan terkumpul di bagian vegetal. Karena terkumpul di bagian vegetal ini, maka oosit dan sitoplasma akan terdorong ke arah anima dan akan membentuk bagian yang dinamakan germinal disk. Untuk tipe pembelahan dari Aves ini merupakan tipe pembelahan meroblastik, yaitu pembelahan yang tidak tuntas dan hanya terjadi di beberapa tempat saja. Dan untuk simetri pembelahannya yaitu simetri diskoidal. Kemudian saya akan memasuki tahapan dari pembelahannya. Untuk yang pertama ada tahap 1 sel. Di tahap 1 sel ini belum terjadi pembelahan apapun dan hanya terdiri satu blastociscus. Kemudian selanjutnya yaitu ada tahap 2 sel atau pembelahan pertama yang akan membelah secara vertikal atau mesodional. Jadi untuk lebih jelasnya akan membelah secara seperti ini dan menghasilkan 2 blastodiskus. Kemudian selanjutnya yaitu tahap dari 4 sel atau pembelahan kedua akan membelah secara vertikal atau mesodional, membelah tegak lurus dari hasil pembelahan pertama. Untuk lebih jelasnya, jadi ini hasil pembelahan pertama, maka pembelahan kedua akan secara vertikal membelah dari hasil pembelahan ke pertama tadi sebelumnya dan akan menghasilkan 4 blastodiskus. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pembelahan ketiga atau tahap 8 sel yang juga akan membelah secara vertikal atau mesodional, tetapi akan memotong sumbu bidang dari hasil pembelahan pertama. Jadi misalnya ini hasil pembelahan kedua, yang ini hasil pembelahan pertama, maka akan membelah secara simultan mesodional dari pembelahan pertama. Jadi akan membelah kedua dari pembelahan pertama dan akan menghasilkan 8 blastodiskus. Selanjutnya yaitu pembelahan keempat atau tahap 16 sel yang akan membelah secara melingkar, memotong semua sumbu yang ada dari pembelahan sebelumnya. Jadi dari hasil semua pembelahan yang ada, maka pembelahan ini akan membelah secara melingkar dan hasilnya merupakan 16 blastodiskus. Kemudian untuk tahap pembelahan terakhir yaitu tahap pembelahan kelima atau tahap 32 sel, yaitu membelah secara cepat, acak, vertikal, mesodional, dan juga melingkar. Tahapan ini akan membelah seluruh bidang pembelahan sebelumnya. Jadi dari sebuah hasil pembelahan yang ada, dia akan membelah yang sudah disebutkan sebelumnya, baik secara vertikal, mesodional, ataupun melingkar, dan akan menghasilkan 32 blastodiskus. Untuk hasil akhir dari pembelahannya nanti akan menjadi seperti ini,
yang akan menghasilkan banyak dari blastodiscus, dan untuk dari blastodiscus yang di dalam ini akan lebih kecil daripada yang di luar. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai blastulasi pada Aves. Blastulasi pada Aves ini membentuk tipe blastula yaitu discoblastula, yang blastosol atau subgerminal cavity akan terbentuk pada daerah anima. Pembentukan blastosol ini sendiri ini adalah akibat dari epiblast, yaitu lapisan atas ini akan terangkat ke arah kutub anima. Lalu blastulasi pada Aves ada dua tipe, yaitu pada Aves primitif dan Aves modern. Pada Aves primitif terbentuk blastosol ini hanya ada satu lapis, hanya ada satu bagian. Sedangkan pada Aves modern terdapat dua blastosol. Dua blastosol ini terbentuk akibat adanya pembentukan daerah sabit kolar yang terbentuk dari albumin, yaitu di bagian sini. Lalu adanya ingresi yang membuat sel-sel pada epiblast ini melakukan migrasi dari daerah epiblast menuju daerah sabit kolar. Lalu sel-sel yang ada di sabit kolar itu akan membuat suatu lapisan baru yang ada di tengah sini bernama hipoblast. Hipoblast ini akan membatasi sehingga membuat blastosol bagian atas dan bagian bawah. Lalu selanjutnya terdapat heat map dari blastula Aves, yaitu daerah-daerah yang selnya itu akan berkembang menjadi jaringan berbeda. Pada daerah biru muda ini adalah bakal dari ectoderm. Lalu pada bagian biru tua ini adalah bakal dari ectoderm neural. Lalu pada bagian krem ini adalah bakal dari mesoderm. Lalu pada bagian kuning di sini adalah bakal dari endoderm, sedangkan bagian hijau ini adalah bakal dari notochord. Terakhir adalah sel telur mamalia. Tipe sel telur dari mamalia adalah isolesital atau oligolesital, yakni jumlah yolknya sedikit namun tersebar secara merata. Ini adalah model dari sel telur utuh pada sel telur utuh mamalia yang belum mengalami pembelahan. Sini terdapat membran vitelin, kemudian rongga perivitelin, zona pellucida, yolk, dan juga inti sel. Pembelahan pertama pada sel telur mamalia terjadi secara vertikal dan menghasilkan 2 blastomer. Pembelahan kedua pada sel telur mamalia terjadi secara vertikal, horizontal, serta simetrinya adalah simetri rotasional dan menghasilkan 4 blastomer. Berikutnya adalah pembelahan ketiga. Khusus pada mamalia akan terjadi compaction atau pemampatan yang terjadi akibat perubahan junction antar blastomer sehingga terbentuklah gap junction. Pada pembelahan ketiga dari sel telur mamalia ini akan dihasilkan 8 blastomer. Tahap berikutnya di mana dihasilkan 16 blastomer disebut juga dengan morula. Berikutnya adalah blastulasi. Tipe blastula pada mamalia adalah coeloblastula, di mana blastula pada mamalia disebut juga dengan blastokista yang dikelilingi oleh selapis sel yang bernama trophoblast dan juga inner cell mass. Trophoblast akan berkembang menjadi karyon, membran ekstrakaryonik, dan juga plasenta. Sedangkan inner cell mass akan berkembang menjadi embrio. Kemudian di sini terdapat blastoderm dan juga blastosol. Perbedaan dari blastula pada mamalia dengan blastula pada kelompok hewan lain adalah pada blastula mamalia akan terjadi diferensiasi menjadi trophoblast dan juga inner cell mass. Sekian penjelasan mengenai cleavage dan blastulasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.